mesinnya, kecepatannya, mobil Daihatsu IJ1000 saya ini tahun 1984 bisa tembus masih di kecepatan 100 km per jam. Jadi ini menandakan bahwa kecepatannya masih powerful ya, masih bisa untuk diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak ada upgrade yang di luar standarnya IJ1000. Kan biasanya ada teman-teman yang di-upgrade ke 4 speed, ke 5 speed ya. Kalau punya saya ini masih standarnya 4 speed. Nah, ini dulu waktu saya beli tahun 2021 awal Januari tanggal 1 itu, sampai saat ini belum pernah turun mesin. Halo teman-teman subscriber dan para pecinta mobil Daihatsu IJ1000 dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Riz Effendi, di channel pribadi saya sendiri. Di episode hari ini saya tidak melakukan perjalanan santai daily vlog seperti biasanya, karena di hari ini saya ingin fokus membahas soal komentar dari salah satu subscriber yang kemarin itu bertanya soal mobil Daihatsu IJ1000. Nah, sebelum saya lanjutkan pembahasan lebih dalam, lebih lanjut soal mobil Daihatsu IJ1000, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Muhammad Riz Effendi terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, beberapa waktu yang lalu ada salah satu komentar dari teman-teman pecinta mobil Daihatsu IJ1000 yang dimana ini bertanya soal mobil Daihatsu IJ1000. Oke, pertanyaan seperti ini. Ini ada salah satu komentar dari akun YouTube-nya Udin Petir bertanya, ini masih bisa lari 100 ya, sepil spek mesinnya dong Om. Nah, ini saya pernah buat video yang dimana waktu test drive, ini videonya menggunakan hijat saya, cuman yang nyetir atau yang megang itu salah satu kru bengkelnya MGM Jared. Waktu itu kan ada permajaan di bagian komponen-komponen mesin. Nah, setelah selesai di upgrade, setelah selesai di maintenance, nah ini dicoba tes. Nah, waktu test drive-nya itu kan dibuatin video. Mobil Daihatsu IJ1000 ini untuk kecepatannya masih bisa tembus 100 km per jam. Ya standar ya, sebenarnya mobil Daihatsu IJ1000 ini standar normalnya ya, normal kalau masih sehat, kondisi mesinnya semuanya normal, itu bisa tembus sampai 100 km/h ya, kilometer per jam. Nah, biasanya ada beberapa kendala kenapa kok kecepatan mobil Daihatsu IJ1000 itu biasanya teman-teman ya yang saya tahu itu mengalami tenaganya kurang up, tenaganya kurang kencang dan sebagainya. Itu ada beberapa komponen yang harus diperbarui ya. Nanti kita akan bahas di episode berikutnya. Yang hari ini saya fokus untuk menjawab salah satu komentar dari Bapak Om Udin Petir. Nah, oke. Sebelum saya tunjukkan mesinnya ya, nanti sambil cerita kondisi mesin yang punya saya ini seperti apa, ini saya tunjukkan dulu video yang dimaksud oleh Om Udin Petir. Nah, ini dia. Nah, di video ini ada test drive ya, waktu masih unit saya ini di bengkel. Jadi habis selesai perbaikan mesin dan sebagainya, dites langsung oleh salah satu krunya MGM Jared, dan mesinnya, kecepatannya, mobil Daihatsu IJ1000 saya ini tahun 1984 bisa tembus masih di kecepatan 100 km per jam. Jadi ini menandakan bahwa kecepatannya masih powerful ya, masih bisa untuk diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun ya hanya sekedar jalan-jalan seperti biasanya. Nah, oke, jadi teman-teman yang kemarin ragu pengen membeli atau pengen meminang sebuah mobil Daihatsu IJ1000, apakah kecepatannya masih bisa powerful, kecepatannya apakah masih bisa menyaingi dengan kendaraan-kendaraan yang modern saat ini? Jawabannya bisa, seperti mobil saya ini. Oke? Nah, dari video yang tadi sudah saya masukkan itu, mungkin teman-teman pengen berkomentar, pengen memberikan tambahan, silahkan tulis kolom komentar. Nah, lanjut di video selanjutnya yang ini nanti saya akan cek, memperlihatkan kondisi mesin saya sambil bercerita bagian-bagian komponen yang pernah saya ganti waktu saya beli hingga saat ini. Oke? Nah, ini saya tunjukkan dulu ya kondisi mesin Daihatsu IJ1000 saya.
Ini waktu pertama kali beli sampai saat ini alhamdulillah mesinnya masih normal, standar semua. Tidak ada upgrade yang apa ya, di luar standarnya Hijaz 1000. Kan biasanya ada teman-teman yang di-upgrade ke 4 speed, ke 5 speed ya. Kalau punya saya ini masih standarnya 4 speed ya. Ada beberapa pembaruan dari kondisi mesin saya ini, salah satunya kemarin itu yang di awal adalah selang-selang pompa ini diperbarui karena kemarin pecah ya waktu pertama kali beli. Terus ada beberapa settingan karburatornya disetting ulang sama salah satu bengkel kepercayaan saya yaitu MJMJ Red, dan beberapa di sini seperti kayak Platina di area Delco ini sudah disetting sedemikian rupa, diperemajai. Yes, pokoknya diperbarui lagi sampai akhirnya menemukan setelan yang pas. Hingga saat ini belum sama sekali pernah upgrade lagi. Jadi ini semua sudah beberapa sudah diganti, diremajai ya, diperbarui. Nggak dirombak total. Jadi ada kondisi beberapa bagian yang sudah harus diganti. Ada beberapa yang masih diakalin, maksudnya di custom ya. Alhamdulillah hingga saat ini masih oke. Akinya, nah ini standar ya. Kemarin waktu pertama kali beli hingga saat ini saya pegang Hijaz 1000 ini sudah lebih dari 2 tahunan lah. 2 tahun lebih. Akinya masih belum sama sekali pernah ganti atau dicas, masih oke bawaannya. Yang lain-lain saya kurang tahu juga ya bagiannya yang mana. Yang jelas beberapa bagian di sini sudah pernah diperemajai, sudah di custom juga dengan salah satu bengkel kepercayaan saya, MJMJ Red. Alhamdulillah hingga saat ini masih oke. Nah, coba saya nyalakan dulu aja ya untuk melihat seperti apa kondisi kalau nyala. Ini kan masih mati nih, agak gelap soalnya tempatnya. Jadi kan lokasi di apa namanya, garasi saya yang biasa buat video itu kan masih dalam perbaikan. Ya, kalau di sini agak gelap soalnya lokasinya tertutup tembok-tembok kiri kanan. Tapi nggak masalah ya, insya Allah terlihat dengan jelas. Nah, coba saya nyalakan dulu seperti apa kalau kondisinya nyala. Oh ya, ada lampu. Tadi lupa belum saya nyalakan ya. Ini sudah saya nyalain, ya mungkin bisa terlihat sedikit lebih terang, lebih jelas. Nah, suara saya terdengar dengan jelas ya teman-teman. Oke, sambil nanti ngobrol. Sebenarnya ya, kalau mobil Daihatsu Hijaz 1000 itu kalau kondisinya apa namanya, kondisinya normal, bener-bener bagus ya dalam komponen-komponen ini, itu untuk speednya nggak kalah dengan mobil-mobil baru-baru yang saat ini launching. Kalau teman-teman nggak percaya, kalau teman-teman pengen lihat beberapa tes mobil Daihatsu Hijaz 1000 itu di channel YouTube itu banyak sekali. Teman-teman bahkan ada yang membawa Hijaznya ini di naik gunung, terus di medan-medan yang curam, agak ekstrim dan sebagainya. Bahkan untuk perjalanan jarak jauh, menyeberang beberapa pulau, mobil Daihatsu Hijaz 1000 ini masih bisa diandalkan. Terus terang saja, ini saya bukannya apa namanya mengunggulkan mobil Daihatsu Hijaz 1000 ya. Tidak, saya di sini hanya bercerita soal pengalaman pribadi saya. Soal mobil Daihatsu Hijaz 1000 pastinya ya. Nanti kalau teman-teman ada yang kurang setuju atau mungkin teman-teman mengalami pengalaman yang di luar yang saya alami, silahkan nanti tulis kolom komentar ya. Oke, kembali ke topik. Nah, ini dulu waktu saya beli tahun 2021 awal Januari tanggal 1 itu sampai saat ini belum pernah turun mesin. Saya kurang tahu juga yang dulu pengguna dulu itu sudah pernah diturunkan mesinnya atau belum. Tapi sejauh saya pegang di sini belum sama sekali pernah turun mesin. Terus untuk karburatornya ini masih bawaan semuanya. Cuman beberapa ini kayak Platina ini memang diganti dengan yang baru karena yang lama sudah aus, sudah tipis banget. Harus diganti dengan yang baru. Untuk yang lain-lain masih standar, masih oke digunakan hingga sekarang. Oh ya, pompa bensinnya ganti, pompa oli atau bensin ya yang ada di sini itu sudah diganti dengan yang baru karena yang lama sudah jebol, sudah apa namanya, nggak layak pakai. Nah, rencananya insya Allah sebelum nanti tanggal 2 September ya,
sebelum nanti menghadiri acara di Sragen ya, kalau nanti waktunya pas saya bisa berangkat, ini mau saya ganti filter olinya. Soalnya dari beberapa tahun kemarin belum sama sekali pernah saya ganti. Saya baru tahu kalau filter oli ini bisa diganti. Maksudnya dalam jangka beberapa kali setelah ganti oli, filternya harus diganti. Saya baru dapat ilmunya, baru dapat informasinya dari beberapa teman-teman waktu sharing. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, di sini masih mantap. Bagian-bagian di sini juga masih mantap. Wah, gelap banget ya. Nah, ini masih oke. Yang pasti super irit. Saya suka. Nah, oke teman-teman subscriber dan para pecinta mobil Daihatsu Z1000 dimanapun kalian berada, mengenai video kali ini cukup sekian ya. Jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, kalau ada beberapa informasi soal apapun itu, soal mobil Daihatsu Z1000, boleh di-share kok di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman nanti yang lain membutuhkan informasi tersebut, dan nanti kalaupun saya ada info menarik soal mobil Daihatsu Z1000 bakalan saya share juga di channel YouTube ini. Makanya jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Muhammad Haris Effendi supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah, itu aja mungkin. Terima kasih banyak untuk yang sudah berkomentar, untuk Om Udin Petir. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkomentar silahkan. Nanti siapa tahu bisa saya share, siapa tahu bisa saya ulas di next episode. Saya harus pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih, salam satu hobi, salam 3 piston dari Kediri, Jawa Timur. Sip.